Ya, kita langsung pada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan psikologi trading, kemudian money management. Hari ini jadwal kita membahas terkait dengan teknikal, terkait dengan analisa. Analisa pertama kita akan membahas tentang teknikal dulu, analisa teknikal. Jadi analisa teknikal adalah analisa yang menitik beratkan pada pergerakan candle tadi. Hari ini kita akan membahas analisa, ada teknikal, ada fundamental, Karena banyak materi terkait dengan teknikal, maka hari ini fokus pada materi teknikal, materi candlestick, dan membaca pergerakan arah pasar dari struktur candle nanti yang terbentuk. Sementara fundamental nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Ada banyak cara, banyak teknik yang digunakan untuk membaca pergerakan pasar, baik dengan indikator, baik dengan robot dan sebagainya. Namun demikian, kita nanti yang akan kita pelajari adalah price action technical analysis, di mana eh, salah satu analisa teknikal yang menitik beratkan pada pergerakan harga, yang menitik beratkan pada harga itu sendiri. Jadi harga yang dimaksud adalah harga histori, harga yang terjadi, kemudian harga saat ini. Kenapa kita tidak menggunakan indikator ya? Karena price action ini adalah indikator sendiri. Price action ini adalah indikator yang paling valid dibandingkan dengan indikator yang lain. Jadi pergerakan harga itu sendiri kita menggunakan candle polos atau naked trading. Bahasanya adalah candle polosan, tidak ada tambahan indikator yang banyak. Ya mungkin kalau menambahkan ya satu dua. Tapi kita tidak menggunakan teknik indikator yang lain, kita menggunakan murni candle polos yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Apakah kita bisa membaca dari pergerakan candle yang ada? Ya, jawabnya tentu sangat bisa. Jadi yang dimaksud dengan price action bukan pola candle, bukan chart pattern yang itu aja, tapi satu keseluruhan, satu gabungan. Ya, ada nanti support resisten, ada retracement, ada pergerakan karakter candle dan sebagainya, menjadi satu yang dinamakan dengan price action. Kemudian kita tidak fokus membahas hafalan dari pola candle ya, tidak penting kita menghafal pola candle. Ya, kita nanti membaca secara logis, secara analisa logika dan rasional yang kita bisa baca dan kita nanti eh, sesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Apakah pola candle nanti tidak dipelajari? Ya, kita tetap mempelajari, tetapi bukan berarti harus dihafalkan, cukup difahami konsepnya, nanti akan ketemu. Apa saja yang kita pelajari di teknikal nanti? Ya, yang pertama wajib kita memahami karakter candle. Artinya karakter candle itu apa? Karakter candle ini apa informasi yang kita dapatkan dari candle yang terbentuk. Yang sebelum memahami karakter candle, ya kita harus tahu komponen candlestick itu seperti apa. Kita harus tahu komponen candlestick itu seperti apa. Kita coba untuk membuka eh, bagan atau gambar dari candlestick itu sendiri. Jadi dalam candlestick nanti yang kita gunakan seperti ini, ada dua warna merah dan satu warna merah dan satu warna hijau. Merah berarti harga turun, hijau berarti harga naik. Ya, kalau di mungkin pernah kita baca, pernah kita lihat di TV-TV, di TV nasional maupun di media cetak, ada grafik yang menunjukkan warna merah berarti lagi turun. Saham berwarna merah berarti lagi ada turun. Mungkin kita pernah lihat begini. Ini warnanya hijau. Ya, berwarna hijau artinya bergerak naik. Kemudian ada yang berwarna merah.
Ada yang berwarna merah ini. Artinya saham lagi berada di posisi jatuh atau anjlok. Sehingga dua warna ini mewakili dari pergerakan pasar. Merah melambangkan pergerakan turun, hijau melambangkan pergerakan naik. Sebelum masuk di sana harus paham dulu komponen candlestick itu apa saja. Ada 4 komponen. Yang pertama adalah harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan. Ketika berwarna merah atau ketika candle itu ketika pasarnya anjlok, pasarnya turun, maka di ujung bodi atas ini selalu menjadi harga pembukaan. Ketika pasarnya anjlok ditutup dengan posisi warna merah, maka sudah bisa dipastikan ujung bodi yang atas adalah harga pembukaan. Kemudian sumbu yang di atas adalah harga tertingginya yang pernah dilewati. Jadi bergeraknya sebelum turun ini naik dulu. Setelah naik tidak mampu, kemudian sampai di harga ini ditolak oleh seller namanya, ditolak. Tidak mampu melanjutkan momentum buyer. Awalnya ini hijau karena dia ditolak oleh seller, turun dan melewati harga pembukaan di sini. Maka berubah menjadi merah. Dan terus kemudian setelah turun ini sampai di sini dulu. Harga terendahnya di sini. Nah, setelah tidak mampu untuk kembali turun lebih lanjut, maka ditolak oleh buyer. Jadi yang di atas sumbu ini adalah penolakan seller. Penolakan seller. Kemudian sumbu yang di bawah ini adalah penolakan buyer. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seller kuat menekan di bawah, kemudian buyer muncul menekan. Ini sebenarnya kalau kita lihat di time frame yang rendah nanti akan muncul warna hijau, candle warna hijau. Sehingga terbentuk sumbu. Demikian juga yang di atas. Ini sebenarnya awalnya candle warna hijau, ya, kemudian ditolak oleh seller. Jadi setelah hijau kemudian mulai merah muncul. Maka yang di atas, sumbu di atas adalah penolakan seller, sumbu di bawah penolakan buyer. Sumbu di atas makin panjang maka peluang sell makin kuat. Sumbu di bawah makin panjang peluang buy makin kuat karena didorong oleh buyer, ditolak oleh seller. Kemudian yang berikutnya yang berwarna hijau yang mengindikasikan market itu bergerak naik. Ini berbeda. Kalau tadi yang warna merah, pembukaan di atas, di bodi yang di atas. Tetapi ketika berwarna hijau atau bergerak naik, maka bodi yang di bawah ini adalah harga pembukaan. Kemudian yang di bawah ini adalah harga terendahnya. Setelah dibuka di sana, kemudian turun dulu. Harga terendah. Kenapa tidak naik dulu? Kalau naik dulu yang bawah pasti jadi tebal nanti. Maka ini turun dulu, merah dulu, kemudian ditolak oleh buyer. Terus sampai di ujung sini, harga tertingginya. Setelah di puncak ditolak lagi oleh seller. Ditutup di sini. Penutupan hasil candle terakhir setelah close candle ditutup dengan posisi harga di sini. Maka ini harga penutupan. Biasanya ketika sudah ditutup begini nanti bukaannya di kanannya lagi lurus, ya. Kalau kita perhatikan, ya perhatikan candle yang sekarang berjalan, ya. Candle ditutup dengan warna merah, berarti di sini. Nah, warna merah di sini. Artinya apa? Artinya harga pembukaan di sini. Harga pembukaan berada di atas. Tadi seperti kita bahas di sini. Kalau warna merah pembukaan selalu di atas. Penutupan di bawah. Oke, kita lihat lagi. Harga pembukaan di bawah karena tidak ada sumbunya, maka harga pembukaan merangkap harga tertingginya. Kemudian turun sampai di paling bawah, ini harga terendah. Ditutup dengan harga di atasnya. Jadi yang di bawah ini adalah harga terendahnya, kemudian ini penutupan. Setelah ditutup candle selesai satu time frame H1 misalkan 1 jam selesai, maka ketika dia ganti candle dia melompatnya lurus di kanannya. Lurus di kanannya.
Prosesnya begini. Jadi begitu lompat ini dibuka di sini. Kemudian apakah naik? Bukan. Sebelum naik ini turun dulu. Jadi sebelum naik ini turun dulu, merah dulu di sini. Kok bisa ini tahu kok ini turun? Kalau pengen lihat apakah ini betul-betul turun atau tidak di time frame yang lebih rendah. Perhatikan ini begitu ganti candle dia turun, kemudian ditolak oleh buyer. Setelah merah ini muncul hijau-hijau. Karena ini time frame yang H1, maka tidak tampak pergerakan naiknya. Kalau kita pengen lihat pergerakan naiknya, kita bisa turunkan di time frame M15. Perhatikan di time frame M15. Ini. Jadi setelah dia turun, dia pasti ditolak oleh buyer. Nah, ini ditolak oleh buyer. Merah, merah, kemudian hijau. Nanti ketika hijau melebihi dari semuanya, maka nanti akan dominan warna hijau. Ini yang merah ini akan hilang, habis. Kalau kita gabungkan dari sini bodinya kita gabungkan, ini dominan merah semuanya yang begini. Nah, ini merah semuanya. Meskipun ada hijau di sini, tapi hijau ini dikembalikan oleh merah lagi, ditutup lagi. Ketika hijau ditutup merah, maka jadi merah dominan. Nah, sekarang saya contohkan ini merah. Merah ini dominan, berarti yang mendominasi warna merah. Satu hari itu merah. Kemudian ada pergerakan naik begini, ada buyer yang muncul, maka nanti akan terbentuk candle baru. Jadi yang di atas tetap warna merah, yang di bawah ini menjadi sumbu, yang di bawah yang ditutup dengan merah hijau ini menjadi sumbu begini. Jadi merah, kemudian sumbunya begini, sumbunya hampir setengahnya. Kok bisa kita lihat ini jadi sumbu? Kita lihat di time frame yang besar, kita lihat di D1. Nanti akan muncul candle warna merah, kemudian di bawah sumbu, hampir sama. Nah, perhatikan kalau saya bersihkan. Nah, ini saya akan coba bersihkan ini ya, saya coba bersihkan time frame R15, kemudian D1. Ya, perhatikan candle yang terbentuk ini. Tadi sesuai dengan di time frame yang kecil dilihat. Ya, candlenya akan kelihatan. Merahnya tebal, kemudian di bawah ada penolakan hampir sama. Hampir sama. Sehingga kalau kita melihat di time frame besar, ada penolakan ini adalah munculnya buyer. Sekali lagi kalau sumbu di bawah itu buyer, sumbu di atas seller. Ini seperti ini, berarti tadi sempat turun ditolak oleh buyer. Ya, caranya melihat di time frame kecil di M15 tadi ini. Turun, kemudian mulai buyer muncul. Ada candle warna hijau, Nanti kalau candle warna hijaunya ini bergerak terus ke atas, ini terus begini. Ya, kita kasih warna hijau ini. Contohnya, misalnya. Kalau nanti bergerak terus ke atas dan menutup merah yang ada di sini, ini bodi merah, maka nanti yang akan menguasai adalah hijau. Merah ini kalau kita kombinasi, kita gabung begini tadi. Nah, ini merah, bodi-bodinya kita gabung jadi satu warna merah misalnya. Kemudian terakhir misalkan warna hijau. Berarti merah yang bertemu dengan hijau melebur menjadi sumbu. Sehingga kalau misalkan terbentuk seperti itu nanti ini bodinya kecil warna hijau, karena tidak melebur, tidak ada pertemuan antara merah dan hijau, maka yang sisanya yang di atas ini, ya, sisanya di sini tetap berwarna hijau, sementara yang bertemu merah dan hijau ini melebur menjadi sumbu yang panjang begini. Menjadi sumbu yang panjang. Nah, nanti harus paham bagaimana mengkombinasi candle, bagaimana membaca karakter candle, dan seperti apa candle itu dibentuk. Di mana pembukaan, di mana tertinggi, terendah, penutupannya di mana. Oke, ini adalah membaca candlestick.